Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Lainun Humar Ashara, Erina Dwi Ramadhani, Nur Kafisa, dan Sudirman. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang kemiri Sunan sebagai sumber bahan baku biodiesel. Jadi, di sini saya akan memberikan gambaran tentang kemiri Sunan ini. Jadi, permintaan akan energi meningkat pada tingkat yang substansial dan saat ini menjadi sumber energi untuk mengurangi bahan bakar. Produk dari pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi pada masalah lingkungan seperti sumber daya yang tidak terbarukan. Bahan bakar fosil diperkirakan yang akan habis dalam 50 tahun. Penelitian pengembangan ke arah sumber bahan bakar alternatif dengan fokus pada produksi bahan bakar dari sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, bahan bakar yang terdiri dari monoalkil ester dari asam lemak rantai panjang yang dikenal sebagai biodiesel telah diidentifikasikan sebagai kandidat ideal untuk bahan bakar alternatif. Nah, biodiesel adalah campuran dari monoalkil ester dari asam lemak rantai panjang yang diperoleh dari minyak nabati atau lemak hewani melalui reaksi translifikasi. Reaksi ini terutama dengan metanol diubah menjadi metil ester, asam lemak atau biodiesel, dan gliserol sebagai produk sampingnya. Nah, reaksi biasanya dilakukan dengan adanya katalis basa atau asam homogen. Katalis homogen ini memiliki fase yang sama dengan reaktan, sementara katalis heterogen berbeda. Pada saat ini, biodiesel telah dikenal sebagai bahan bakar alternatif setara dengan solar. Nah, sehingga dikenal pula dengan sebutan biosolar. Bahan baku pembuatan biodiesel yang telah siap adalah minyak sawit. Namun demikian, minyak sawit adalah salah satu dari 9 bahan pokok penduduk Indonesia. Sehingga jika minyak sawit terlalu banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan biodiesel ini, akan mengganggu stabilitas harga dari ketersediaan minyak di pasaran. Oleh karena itu, bahan baku pembuatan biodiesel diarahkan pada minyak non-pangan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sudirman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengenai kemiri Sunan, di mana kemiri Sunan ini biasanya dikenal dengan istilah tanaman kemiri racun yang berasal dari daerah Asia Tenggara. Habitat tanaman ini biasanya berbatang tunggal, bentuk batangnya itu silindris, dan pohon mencapai sekitar 15 cm dengan diameter batang 40 sampai 60 cm. Adapun umur dari kemiri Sunan ini atau kemiri racun biasanya berumur 60 tahun. Kemiri Sunan atau merupakan salah satu jenis tanaman yang berpotensi sebagai tanaman sumber berbahan bakar nabati atau biodiesel selain kelapa sawit maupun jarak pagar. Kemiri Sunan menghasilkan banyak minyak yang disebut dengan tun oil atau minyak kayu Cina. Ini menurut Berli pada tahun 1950. Minyak kemiri Sunan biasanya berwarna bening kekuningan dengan kandungan asam lemak yang utama terdiri atas asam palminat, striat, oleat, dan linoleat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nur Kafisa. Melihat potensi minyak kemiri Sunan sebagai sumber energi terbarukan, minyak kemiri Sunan telah digunakan sebagai reaktan dalam sintesis biodiesel melalui reaksi esterifikasi dan transesterifikasi menggunakan H2SO4 dan NaOH sebagai katalis homogen dan CaO sebagai katalis heterogen.
Minyak kemiri Sunan juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi biofuel, minyak pelumas, dan campuran bahan bakar. Selain biofuel, minyak kemiri Sunan juga berpotensi untuk digunakan sebagai bahan pengubah minyak nabati dan tambahan biomaterial. Selanjutnya, kandungan. Martin dan kawan-kawan pada tahun 2010 meneliti berbagai kandungan minyak sebagai bahan baku biodiesel, diantaranya minyak jarak, kebiri, limba, dan kelor. Di Indonesia, sebelumnya telah dilakukan budidaya tanaman jarak yang dinyatakan kurang berhasil. Heri Santosa dan kawan-kawan pada tahun 2015 menyatakan bahwa biji karet memiliki potensi yang besar sebagai penghasil minyak. Sri Wahyu Murni dan kawan-kawan pada tahun 2009 melakukan studi pembuatan biodiesel dari minyak biji kapur. Pada saat ini, kemiri Sunan adalah salah satu tanaman yang sedang dikembangkan sebagai sumber bahan baku biodiesel karena potensi hasilnya tinggi, di mana biji kemiri Sunan memiliki kandungan minyak mencapai 40-55%. Namun demikian, minyak kemiri Sunan memiliki banyak bilangan asam, yaitu 2,4-6,3 mg KUH per gram. Minyak atau kandungan asam lemak bebas yang tinggi yaitu 11-15%. Namun menurut Ibio Pranowo dan kawan-kawan pada tahun 2014, Maman Herman dan kawan-kawan pada 2014 menyatakan bahwa minyak dengan kandungan asam lemak bebas yang tinggi tidak dapat direaksikan langsung menjadi biodiesel menggunakan katalis basa. Karena katalis basa akan bereaksi dengan asam lemak bebas membentuk sabun sehingga menyulitkan pemisahan. Di samping itu, tentu saja kebutuhan katalis basa menjadi lebih banyak. Nah, oleh karenanya pembuatan biodiesel dari minyak kemiri Sunan dilaksanakan dengan 2 tahap, yaitu tahap penurunan kadar asam lemak bebas melalui esterifikasi berkatalis asam dan dilanjutkan dengan reaksi transesterifikasi menggunakan katalis basa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di Indonesia, kemiri Sunan merupakan salah satu jenis tanaman penghasil minyak nabati yang memiliki potensi besar sebagai sumber bahan baku untuk biodiesel. Tingkat produktivitas yang dapat mencapai 8-9 ton minyak kasar atau setara dengan 6-8 ton biodiesel per tahun memiliki nilai strategis terkait dengan program pemerintah dalam mencari alternatif sumber energi baru yang terbarukan. Pengembangan sumber energi terbarukan seperti yang berasal dari minyak nabati kemiri Sunan merupakan salah satu alternatif dalam upaya mematuhi defisit energi untuk keperluan domestik sehingga Indonesia dapat keluar dari himpitan krisis energi. Lahan yang telah terdegradasi di Indonesia dari tahun ke tahun luasnya semakin bertambah, baik karena faktor alam maupun karena eksploitasi yang tidak terkendali. Di sisi lain, pengembangan tanaman sumber BBM terkendala karena keterbatasan lahan. Kajian telah dilakukan secara intensif terhadap karakteristik tanaman, minyak, dan biodiesel yang dihasilkannya, serta daya adaptasinya yang sangat luas terhadap beragam agroekosistem yang ada di Indonesia. Tanaman kemiri Sunan memberikan harapan yang baik di samping sebagai sumber bahan baku biodiesel juga dapat berfungsi sebagai tanaman konservasi untuk mereklamasi lahan-lahan marginal yang telah terdegradasi. Di samping itu, untuk pengembangan tanaman kemiri Sunan di lahan yang telah terdegradasi tidak hanya dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan tersebut, tetapi juga dapat menjadikan tanaman yang bernilai ekonomi yang tinggi, serta mampu menyediakan kebutuhan energi bagi masyarakat sekitar maupun ke wilayah yang lebih luas. Nah, hasil penelitian adaptasi kemiri Sunan di lahan yang telah terdegradasi seperti di lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung dan lahan marginal di Nusa Tenggara Timur menunjukkan adaptasi dan pertumbuhan serta berproduksi dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kemiri Sunan pada tipe lahan tersebut memiliki potensi yang cukup besar.
Sebelumnya, masalah yang dihadapi pada lahan kering marginal yaitu ketersediaan air atau hara, keterbatasan teknis petani, sarana prasarana, keterbatasan kelembagaan pemerintah, teknologi pertanian yang belum berkembang dan sebagainya. Sedangkan pada lahan terdegradasi bekas tambang seperti bekas tambang timah merupakan pasir kuarsa yang masam dan sangat miskin unsur hara. Menurut Ferry 2011, kurangnya kandungan bahan organik bersifat tidak dapat menahan air dan rendah jumlah mikroorganisme. Saya kembalikan ke moderator. Jadi itulah tadi presentasi mengenai seminar tugas bioenergi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.